Misalnya kita menyayangi seluruh makhluk lah, dari tumbuhan, dari pokoknya seluruh alam semesta, dari manusia apa kita sayangi, kita penuhi dengan keharmonisan kasih sayang. Itu ternyata nggak bisa mengendalikan ego hawa nafsu. Tapi ketika kita dalam kondisi lapar, kita berpuasa, itu bisa pengendalian, bisa mengendalikan ego hawa nafsu. Nah, sebenarnya mantra moksa ini memang dampingan dengan sadar jiwa. Kalau sadar jiwa itu dia memahami jati dirinya, siapa dirinya, siapa Tuhannya, siapa nabi, siapa rasul, dan mereka sudah bertemu. Mereka mabuk nggak ada yang lain kecuali mabuk dunia. Mabuk dunia itu nggak ada selesainya, nggak pernah tidak ada selesainya, karena terus semakin dia mendapatkan semakin haus, semakin lapar, jadi menginginkan lagi, nggak ada cukupnya, karena masih kondisi mabuk. Tapi kalau dalam kondisi berkesadaran, berarti sudah tidak mabuk lagi. Itu bisa bagaimana mengelola keadaan apapun. Mau kita katanya dibilang kesulitan, katanya dibilang menderita, katanya dibilang orang yang paling susah, itu semua menjadi bisa happy, bisa menjadi ada ketenangan, merasakan di dalam surga, karena dia menikmati apa? Peran dalam kehidupan apapun itu. Jadi semuanya akan berjalan sesuai dengan bagian peran masing-masing. Karena hakikatnya memang kita hanya sebagai penyaksi. Sebagai penyaksi. Bukan pemain. Sebagai penyaksi. Kalau kita ajarkan tentang mirroring itu, kita bercermin, kita itu hanya bayangan. Yang main siapa? Yang main ya Tuhan sendiri. Menginginkan cerita apa yang tertuang dalam kodrat-irodatnya. Jadi kita hanya bersyukur aja. Kita bisa diberikan kehidupan. Dengan kita hidup itu nggak pernah akan mati lagi. Jadi hidup yang kita hidup sekarang ini, yang kita ada casingnya, ada jasad panca inderanya ini nggak akan pernah mati. Yang akan terus berevolusi terus itu pergerakan itu casingnya yang bermateri, yang memadat, yang bisa kita lihat dengan mata telanjang kita maupun mikroskop yang lain, itu terus bergerak. Nggak ada yang diem dan tetap hidup. Ya kalau kita amatin itu sangat luar biasa. Nggak mungkin menit yang sudah lewat nih, barusan menit, dengan menit yang akan kita hadapi, dengan menit yang sekarang kita bisa bertutur kata dan bisa bergerak-gerak ini, itu sudah berbeda, terus bergerak terus. Ini aja nih pori-pori ini nggak pernah diem, terus bersirkulasi terus. Tinggal bagaimana kita menyikapi jadi seorang khalifah ini. Apakah kalau udah berkesadaran tidak ada kelemahan? Ada. Sepanjang kita bercasing ini, kita itu penuh dengan kelemahan. Ya kadang-kadang lupa,
Kadang-kadang ada jengkelnya, kadang-kadang pengen jadi orang yang nggak bener. Itu selalu ada. Bisanya apa? Kita kendalikan. Kita kendalikan. Sifat pengen nipu, pengen apa pokoknya yang negatif-negatif itu tetap ada. Karena itu fitur, perangkat daripada panca indera ini. Perangkat daripada tubuh ini. Perangkat daripada casing kita ini. Jadi terus akan mempengaruhi kita. Tinggal kita bagaimana kita supaya berkesadaran hingga bisa pengendalian ego dan hawa nafsu. Dan saya meneliti dan mencoba belajar dengan ego dan hawa nafsu ini dengan macam-macam hal yang sudah kita upayakan. Misalnya kita menyayangi seluruh makhluk lah, dari tumbuhan, dari pokoknya seluruh alam semesta, dari manusia apa kita sayangi, kita penuhi dengan keharmonisan kasih sayang. Itu ternyata nggak bisa mengendalikan ego hawa nafsu. Tapi ketika kita dalam kondisi lapar, kita berpuasa, itu bisa pengendalian, bisa mengendalikan ego hawa nafsu. Jadi kalau kalian pengen bijaksana, rajin-rajinlah puasa. Karena hanya puasa, hanya lapar inilah yang bisa mengendalikan ego dan hawa nafsu. Kalau perut kenyang itu cenderung kita ngikuti ego dan hawa nafsu. Dan kalau ego dan hawa nafsu itu cenderung menguasai sistem dalam casing panca indera kita ini, raga kita ini, itu kita akan digiring ke hal-hal yang tidak terima, selalu kurang, selalu jengkel, selalu sebel, selalu menderita, dan selalu yang mengikuti supaya terpenuhinya ego hawa nafsu. Padahal kalau udah tercapai ego hawa masih kurang lagi. Ya tadi gunung mau diuruk, laut mau digali. Karena nggak ada selesainya. Selesainya itu kita menerima dengan kesadaran. Nah kita bisa pengendalian itu, nggak ada yang lain. Karena cara macam-macam kita coba. Dengan cinta nggak bisa, dengan kasih sayang nggak bisa. Dengan ya cinta kasih sayang kan berbuat baik ya, dengan ibadah rajin. Kalau misalnya di Islam tuh ya tahajud, rawatib, terus ba'diyah, qobliyah, semuanya dikerjakan, sholat tasbih, sholat macam-macam, itu tetap nggak nendang untuk pengendalian ego dan hawa nafsu, nggak nendang, tetap emosi adanya itu. Adanya serba jengkel kalau tidak sesuai dengan ego dan nafsunya. Tapi ketika kita rajin tirakat dengan puasa, itu bisa dikendalikan. Dan kita mudah memahami, oh iya, ini dari sini. Oh ini dari belenggu-belenggu yang kita tidak terima. Oh iya, oh ini harusnya berkesadaran kita bisa memahami ego dan hawa nafsu. Kita nyoba untuk pengendalian ego dan hawa dengan rajin tirakat melek. Nggak bisa. Justru dengan melek malam itu, siangnya, paginya itu nambel. Kalau nggak nambel ada yang ganggu, jengkel. Ya, pernah saya coba begitu. Itu diri saya gitu ya. Kalau yang lain pengalamannya kan mungkin berbeda-beda. Jadi nggak bisa dengan melek itu. Dengan kita berbuat ibaratnya topong rame dan lain, kurang efeknya itu, kurang nendang. Yang paling nendang itu kalau untuk pengendalian ego dan hawa nafsu, puasa. Nah dengan berpuasa ini, saya rasakan kita mudah memahami gejolak
ego dan hawa nafsu, terutama berkaitan dengan emosi. Itu bisa. Oh, ternyata dari panca indera ini bisa membangkitkan sesuatu yang berlebihan, yaitu ego hawa nafsu yang berlebihan. Kalau standar memang itu dibutuhkan dalam kehidupan. Itu seperti itu. Jadi mungkin kalau ada hamba Allah yang berkumpul di sini, yang sudah sampai di padepokan ini, kita tidak melihat latar belakangnya, tapi ayo kita saling melengkapi, saling sinergi satu sama lain, bareng-bareng di alam semesta ini untuk menjadi khalifah sesuai dengan bagian masing-masing. Dan kita akan menjadi diri kita yang sejati, yang memang diberikan tugas untuk menghayu-hayuning bawono, atau tugas kita itu ya sebagai rahmat, bukan sebagai bencana, bukan sebagai masalah dalam kehidupan. Saya rasa cukup kali ini. Barangkali ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Nah, kalau berhubungan dengan mantra mukso, nah ini kan yang kemarin ikut camp ke-6, itu ada yang ya lolos, cuman kalau kita lihat itu kondisinya masih belum cong ibaratnya, belum benar-benar 100% full, karena masih dalam kondisi ya capek juga, ya mengikuti ritmenya kehidupan. Jadi ibaratnya yang akan ditempuh ini bagi yang menjalani ingin mantra mukso ini masih bukan karena berkesadaran, tapi ada sesuatu hal yang memang ingin dia capai, bentuknya atau unsurnya unsur yang masih dengan ego dan hawa nafsunya itu di atas kesadaran. Jadi memang masih bolak-balik. Tapi itu bagus karena memang menginginkan dampingan keilmuan sesuai dengan apa yang sudah diberikan masukan oleh sang pembimbing ini, dengan suka dukanya dijalankan. Nah, sebenarnya mantra mukso ini memang dampingan dengan sadar jiwa. Kalau sadar jiwa itu dia memahami jati dirinya, siapa Tuhannya, siapa nabi, siapa rasul, dan mereka sudah bertemu, bisa memahami apa yang disebut Tuhan, apa yang disebut Rasul, apa yang disebut Muhammad, menerangkan bagaimana kita bisa kembali kepada sang ruang, kembali kita bermanfaat, kita berkesing maupun tidak berkesing, kita masih ada di dalam jasad yang bisa mengelola panca indera ini. Dan kita sudah tidak ada casing, tidak ada panca indera, sudah kembali pulang kepada sang ruang, itu ya enggak bermasalah. Tapi semuanya bermanfaat. Jadi adanya bercasing dan adanya tidak bercasing itu selalu bermanfaat. Ini sebenarnya tentang mantra mukso. Jadi mantra mukso ini benar-benar kalau diresapi bait-baitnya itu sangat luar biasa. Luar biasa bagaimana kita bisa mempengaruhi panca indera ini untuk kembali dalam kondisi sangat indah, sangat luar biasa, tidak mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan, tapi sesuai dengan yang kita inginkan. Termasuk saya pengen pulang dengan cara seperti ini, itu
sangat bisa. Dan memang luar biasa kalau memang kita terus kadang-kadang kita bisa bukan hanya berumur panjang, bukan berumur pendek, bukan berumur sedang, tapi kemanfaatan kita selaku khalifah ini akan tahu pos-posnya, waktu-waktunya, kapan kita pulang, kapan kita akan melakukan sesuatu hal yang istimewa untuk menjadi khalifah ini dengan persiapan-persiapan yang matang dalam kembali pulang. Itu mantra mokso. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan nanti setelah kita meditasi, kita memahami sang diri dengan kendaraan sang nafas, kita akan mencapai tujuan kita dengan sangat mudah dan dimudahkan. Alam semesta merestui, kita semuanya panca indera dan seluruh jiwa raga kita akan diberikan solusi kemudahan memahami peran kita, diri kita sesuai dengan takdir kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Yang Toyo, Tuhan Yang Maha Esa, atau apapun namanya, karena yang sebenarnya Allah atau penguasa alam semesta ini ya memang bukan lafaz atau bukan nama. Jadi memang dia itu meliputi ya alam semesta ini. Gitu. Cara meliputinya gimana? Ya terus kekuatan apapun, energi apapun tuh nggak ada yang lain kecuali Sang Yang Toyo itu sendiri atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Jadi hakikatnya ya hanya Allah saja keberadaan semuanya dalam sinergi pergerakan kehidupan di alam semesta ini, semesta raya maupun semesta pribadi, di alam yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, itu semuanya mutlak kehendak, kodrat, irodatnya, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup, lebih dan kurangnya mohon maaf, karena kita ini yang kita sampaikan pengalaman pribadi kita sendiri yang mencoba belajar memahami jati diri dan terus belajar terus dengan mencoba berkesadaran. Bagaimana caranya menjadi leader yang baik, menjadi penerus yang baik, menjadi khalifah yang baik sesuai dengan kapasitas, kemampuan yang Allah kehendaki, yang terbaik yang akan kita persembahkan di alam dimanapun kita berada. Rahayu, rahayu, sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.